Salam sehat semuanya. Saat ini saya akan menjelaskan cara menghitung deformasi balok sederhana atau simple beam yang dibebani dengan beban terbagi merata dengan cara menggunakan persamaan diferensial. Jadi topik kita pada sore hari ini adalah menghitung deformasi lentur, maksud saya balok sederhana atau simple beam akibat beban terbagi merata ya sepanjang balok ya, dengan cara menggunakan persamaan diferensial atau dalam textbook yang lain juga disebut metode double integrasi. Perhatikan sebuah balok seperti pada gambar ini, sebuah balok sederhana. Misalnya ini titik A kita asumsi adalah balok sendi, tumpuan sendi. Saya namakan titik A ini. Ini titik A. Ini titik A. Tumpuan sendi. Kemudian titik B adalah tumpuan roll. Kemudian balok AB itu panjangnya adalah L. Kalau saya boleh tarik garis dari sini sampai sini. Ini panjangnya adalah L. Kekakuan balok A sampai B juga konstan, sama, diberi notasi EI. E itu adalah modulus elastisitas penampang, jadi sangat tergantung pada material yang digunakan, apakah baja, beton, atau kayu, modulus elastisitasnya berbeda. Kemudian I itu adalah momen inersia penampang, sangat tergantung pada bentuk penampang. Kalau dia segi 4 atau persegi panjang dengan lebar B dan tinggi A, maka momen inersia adalah 1/12 BH pangkat 3. Nah, kembali ke persoalan kita. Balok saudara ini kalau dibebani dengan beban Q, maka dia akan memberikan respons. Akibat beban Q, balok AB akan memberikan respons. Respons pertama atau yang biasa kita hitung adalah reaksi tumpuan dan gaya dalam. Itu sudah dipelajari di statika. Jadi pada mata kuliah statika, kita sudah mempelajari respons daripada balok AB. Respons yang kedua adalah deformasi. Yang dimaksud dengan deformasi pada balok adalah deformasi akibat momen lentur. Nah, kalau balok ini dibebani beban Q, maka balok ini awalnya lurus, dia akan mengalami deformasi. Beban Q dia akan berubah bentuk, membentuk sebuah garis seperti warna hijau ini. Ini deformasinya. Ya, kira-kira begitu ya. Memang secara visual tidak mungkin perubahan bentuknya seperti itu, tapi demi kepentingan menjelaskan, maka saya memperbesar lenturannya. Jadi tadinya itu lurus balok AB, akibat beban terbagi rata ini, balok ini akan mengalami lenturan. Jadi ini adalah garis elastisnya, garis deformasi, garis elastis.
tadinya lurus, kemudian berubah bentuk karena ada beban Q. Nah, perubahan bentuk itu bisa dihitung. Jadi kalau ini titik A, biasanya di tumpuan itu adalah putaran sudut, theta A, dan di B itu adalah theta B. Kemudian ada perpindahan. Kalau saya beri warna lain, biar jelas. Misalnya saya berikan ini titik C, ini titik C. C-nya akan pindah ke sini. C aksin. Inilah yang disebut dengan lenturan. Diberi notasi delta ini. Jadi, deformasi lentur biasanya ada dua. Deformasi. Satu, putaran sudut. Putaran sudut diberi notasi theta. Kalau pada posisi X disebut theta X. Kemudian yang kedua itu adalah lendutan atau lenturan. Lendutan atau lenturan ya. Notasinya adalah delta. Nah, dua variabel ini bisa dihitung dengan beberapa metode. Ada conjugate beam, ada metode step function H, dan lain-lain. Tapi pada saat ini saya akan menjelaskan metode persamaan dengan menggunakan persamaan diferensial atau biasa disebut dengan double integration method. Double integration method. Bagaimana cara menghitung putaran sudut dan lendutan dengan menggunakan double integrasi method? Pertama, kita harus melihat rumusnya dulu. Rumus lenturan itu saya kira sudah atau bisa dilihat pada buku mekanika bahan atau analisa struktur lainnya, dan rumusnya adalah EI D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat sama dengan minus MX. EI itu adalah kekakuan daripada balok. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan minus MX. X itu adalah dalam tata sumbu, X itu adalah garis netral atau bukan garis horizontal. Ini kalau saya gambar di sini adalah fungsi X-nya. Kalau saya tarik tata sumbu, maka di sini adalah X-nya. Ini X. Kemudian Y itu dalam arah ke bawah. Jadi ini adalah sumbu X-nya. Dan ini adalah sumbu Y. Nah, kalau kita ini adalah persamaan diferensialnya. Ini persamaan diferensial balok ya. Balok akibat lentur ya. Akibat momen lentur. Persamaan ini silakan lihat di buku-buku mekanika bahan atau analisa struktur, buku-buku standar, textbooknya saya kira semua bisa didapat di sana, dan saya tidak akan menurunkan persamaan ini. Silakan dilihat pada textbook yang lain. Kemudian, kalau persamaan ini kita integralkan, integral pertama terhadap X tentunya, jadi EI dy per dx. Kalau kita integralkan, integral mx
harus ditambah dengan sebuah konstanta. Nah, ini disebut dengan persamaan putaran sudut. Kalau kita dapat integralkan, maka persamaan itu adalah persamaan putaran sudut. Putaran sudut. Kemudian, kalau kita integralkan kedua kali, karena itu disebut dengan double integrasi. Jadi EI kali dengan Y sama dengan, kalau persamaan momen kita integralkan dua kali, maka C1X tambah dengan C2. Ini adalah persamaan lendutan. Lendutan. Ya. Persamaan lendutan atau persamaan putaran sudut ya. Sama saja ya. Nah, jadi kalau dari persamaan diferensial ini kita integralkan pertama terhadap X akan dapat persamaan putaran sudut. Kemudian kalau kita integralkan lagi satu kali, maka kita akan dapat persamaan putaran sudut. Jadi persamaan lendutan. Kalau kita integralkan satu kali lagi persamaan putaran sudut, itu akan dapat persamaan lendutan. Nah, karena itu cara ini biasa buku-buku textbook lain menyebutkan double integration method. Jadi kita mengintegralkan persamaan diferensial balok akibat lentur dua kali akan diperoleh persamaan lendutan. Nah, penerapannya terhadap soal di atas berarti kita membutuhkan persamaan momen persamaan momen sejauh X. Kalau saya bisa lihat kembali soalnya, ini persamaan momen sejauh X. Jadi saya sketsa saja di bawah biar lebih gampang ya. Ini kalau saya sketsa, ini gambarnya. Panjangnya adalah L. Tentu kalau kita mau menghitung reaksi tumpuan, kita harus mengetahui panjang bentangnya. Dan di soal kita asumsi panjang bentangnya itu adalah L. Akibat beban Q akan muncul reaksi di titik A. Ini titik A. Ini titik B. Vertikal ke atas. Besarnya adalah Q L per 2. Kemudian di titik B. PB besarnya adalah QL per 2. Bagaimana mendapatkan nilai QL per 2, reaksi DA dan reaksi B, silakan lihat di video saya yang lain. Nah, kita membutuhkan persamaan momen sejauh X. Jadi kalau saya garis X-nya dari titik A ke sana, ke kanan, maka kita membutuhkan persamaan momen pada posisi X ini. Berapa momen pada posisi X? Nah, momen pada posisi X, ini ada VA kali X. Di sini VA kali X. Kemudian ada beban Q ini. Kita, karena dia terbagi rata, kita membutuhkan resultannya. Ini resultannya ada di tengah pasti. Kenapa? Karena bentuknya segi 4, ini beban terbagi rata. Rx. Kemudian momen pada posisi X adalah Rx kali jarak sini sampai sini. Karena Rx ada di tengah daripada X, maka jarak antara X terhadap titik Rx terhadap titik X besarnya adalah X per 2. Sehingga persamaan momen adalah VA kali X kurang Rx kali dengan X per 2.
maka Mx bisa ditulis VA itu adalah QL per 2, QL per 2 kali X, kurang Rx itu besarnya adalah Q kali X, karena panjang Q sejauh X. Jadi Q kali X dikali dengan jaraknya X per 2. Sehingga kita akan temukan persamaan momen sejauh X adalah Mx sama dengan Q L per 2 kali X kurang Q X kuadrat per 2. Inilah persamaan momen sejauh X. Penjelasan secara lengkap mengenai persamaan ini dapat dilihat pada video saya sebelumnya. Nah, kalau persamaan momen ini kita substitusi ke persamaan diferensial balok, kita lihat kembali persamaan diferensial balok. Ini kita tulis kembali di sini. EI dy per dx kuadrat sama dengan minus mx. Kita integralkan pertama kali EI kali dy per dx. dy per dx itu adalah theta, jadi boleh ditulis begini, EI kali theta x sama dengan mx ini kita ganti nilainya dengan ini. Kalau kita substitusi akan dapat Q X kuadrat per 2. Ini. Oh ya, kita substitusi dulu ya, ini tetap kuadrat ini. Biar tidak, kita substitusi dulu, baru diselesaikan ya. Jadi kalau kita substitusi nilainya, EI per dx kuadrat sama dengan mx-nya diganti dengan nilai ini, Q X kuadrat per 2 dikurangi dengan QL per 2 kali X. Kemudian kita integralkan, akan dapat EI dy per dx sama dengan ini Q X pangkat 3 ya kali 2 itu 4 kurang QL X kuadrat 2 kali 2 4 ya. Iya kali 2 itu 6, maaf ini. Sorry. 6. X kuadrat pangkatnya tambah 1, 3, kemudian per 3, 3 kali 2 itu 6. Jangan lupa ditambah dengan satu konstanta, Cx. Ini adalah persamaan putaran sudut. Kemudian kalau kita integralkan lagi ini satu kali, EI kali Y sama dengan Qx pangkat 4 dibagi dengan 4 kali 6, 24 kurang QL X pangkat 3, 3 kali 4 itu 12 tambah ini C1 ya, bukan C1X, ini C1. C1 kali X ditambah dengan C2. Nah, kalau kita perhatikan, persamaan ini sangat tergantung pada nilai C1 dan C2. Kalau kita bisa menghitung nilai C1 dan C2, maka kita akan dapat persamaan umum putaran sudut dan persamaan umum lendutan. Bagaimana menghitung C1 dan C2? Jadi C1 dan C2 itu adalah, ini adalah konstanta integrasi. Konstanta integrasi. Konstanta integrasi ini dapat dievaluasi, dapat diperoleh dengan menerapkan syarat batas. Ini. Gunakan
syarat batas, atau dalam textbook disebut boundary condition, boundary condition. Dalam matematika terapan disebut boundary value problem, masalah nilai batas. Nah, kalau kita ingin menerapkan nilai batas, kita harus memperhatikan konstruksi daripada balok tadi. Ini syarat apa yang harus dipenuhi oleh konstruksi simple beam ini. Tentu kalau balok AB dibebani dengan beban terbagi rata atau apa saja, maka syarat yang harus dipenuhi pertama, lenturan di A sama dengan 0. Tidak mungkin titik A ini akan berpindah ke atas atau ke bawah dalam arah vertikal. Kenapa? Karena titik A itu 0. Hal yang sama berlaku titik B. Karena titik B itu adalah tumpuan, maka titik B itu tidak akan bergerak dalam arah vertikal. Jadi, X sama dengan 0, lenturannya harus sama dengan 0. Jadi syarat batasnya, syarat batas X sama dengan 0, lenturan di A itu harus sama dengan 0. Karena ada dua buah konstanta, maka diperlukan dua buah syarat batas. Syarat batas yang kedua adalah pada X sama dengan L, atau lenturan di B, pada X sama dengan L, atau lenturan di B, nilainya juga sama 0. Kalau kita substitusi ke persamaan lenturan, ini persamaan lenturannya ini, ya. Kalau saya cut ini persamaan lenturannya, dia merupakan fungsi X. Kalau X-nya kita substitusi, ini persamaannya. Kalau kita ganti dengan X sama 0, sini, ini X sama 0 dan lenturan di A sama 0, jadi ini EI. Ini 0. Kenapa? Karena lenturan di A 0. Sama dengan X-nya diganti 0. 0 kurang 0 tambah 0 tambah C2. Jadi nilai C2 itu sama dengan 0. Ini adalah konstanta integrasi pertama. Kemudian yang kedua, X sama dengan L, EI, lenturan di B, sama dengan X-nya diganti L, jadi ini Q, L per 4 dibagi dengan 24, kurang Q, L pangkat 4 dibagi dengan 12, ditambah dengan C1 kali L. C2-nya 0. Lenturan di B-nya 0. Jadi akan dapat C1 sama dengan, kalau kita selesaikan persamaan ini, akan dapat nilai C1 sama dengan 1/24 kurang 2/24 akan dapat QL pangkat 4 dibagi dengan QL pangkat 3, ya. Ini kalau kita selesaikan ini, nilainya begini akan jadi. Ini QL pangkat 3. Ini 2/24 dikurangi dengan 1/24.
akan dapat C1 sama dengan QL pangkat 3 per 24. Nilai C1. Kalau nilai C1 dan C2 itu sudah didapat, tinggal disubstitusi kembali ke persamaan umum. Di sini perhatikan bahwa nilai persamaan putaran sudut ini merupakan fungsi dari C1 dan C2. Jadi kalau saya boleh gambar persamaan putaran sudutnya ini, tinggal bukan merupakan fungsi dari C1. Copy saja, taruh di bawah, paste. Ini, jadi kalau saya bisa ganti persamaannya, akan dapat persamaan umum putaran sudut. Ini, EI, putaran sudutnya adalah theta X sama dengan Q X pangkat 3 per 6 kurang QL X kuadrat per 4, C1 yang diganti, ditambah dengan QL pangkat 3 per 4. Inilah yang disebut dengan persamaan umum putaran sudut. Nih, ya, ini disebut persamaan umum putaran sudut balok sederhana yang dibebani dengan beban terbagi merata sepanjang balok, ya. Balok. Dengan kata lain, putaran sudut di semua titik dapat dihitung dengan mengganti posisi X-nya saja. Kalau lihat persamaan ini, putaran sudut ini tergantung posisi X. Jadi kalau kita mau cari putaran sudut di titik A, diganti aja X sama dengan 0. Ini. Kalau kita ingin mengganti putaran sudut A, kalau kita ingin menghitung putaran sudut di titik A, diganti X sama 0. Ini, ya. Oke, kalau X sama 0 kita input, X sama dengan 0, maka EI kali theta A sama dengan 0, kita tinggal ini, QL pangkat 3 per 24. Akan dapat putaran sudut di titik A itu sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Ya. Kemudian, kalau kita ganti X sama dengan L, itu adalah putaran sudut titik B, EI kali theta B, sama dengan QL pangkat 3 per 6, kurang QL pangkat 3 per 4, ditambah dengan QL pangkat 3 per 24. Akan dapat nilainya adalah 1/24 ini. 4 itu 4, 6 kali 4 ini. 4 kurang 6, tambah 1, ya. QL pangkat 3. Akan dapat QL pangkat 3 ya minus QL pangkat 3 per 24, ya. Atau theta B sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI, ya, minus. Dengan kata lain, putaran sudut di titik A dan putaran sudut di titik B nilainya sama, hanya arahnya yang berlawanan, ya. Jadi, kalau balok ini akan melentur, kalau dibebani, ini saya ambil gambarnya ini, taruh di bawah sini. Ini kalau kita bebani dengan beban terbagi rata,
ini titik A, ini titik B, kekakuan EI dan panjang L, maka balok akan melentur begini, mengikuti garis elastis ini. Ya, cuma memperlihatkan aja, lalu bahwa akan ada lendutan begini. Ya, kira-kira begitu ya. Maka besar theta A itu adalah ini KL pangkat 3 per 24 TI, dan theta B besarnya adalah KL pangkat 3 per 24 TI. Kalau theta itu putarnya begini ya, ini searah jarum jam, maka nilainya itu plus, seperti yang kita dapat di atas. Kemudian di titik B, karena arahnya berputar berlawan arah jarum jam, nilainya minus ini, minusnya. Nah itu adalah, kalau putaran sudut di titik yang lain, kita tinggal substitusi aja ke persamaan umumnya. Mau cari di mana posisinya, kita lihat ini merupakan fungsi dari X saja. Kalau mau dicari putaran sudut di mana saja, bisa dengan mengganti nilai X ini. Jadi kalau dicari putaran sudut di tengah bentang, tentu X-nya diganti dengan L per 2, sehingga putaran sudut di titik di tengah bentang bisa dihitung. Nah, demikian juga dengan lendutan. Tadi baru putaran sudut, lendutan, persamaannya kita lihat, ini persamaannya, kita cut dulu biar ini. Saya taruh di bawah ini. Ini C1, C2-nya 0 akan dapat eh, ini EI kali lenturan pada posisi X sama dengan Q X pangkat 4 dibagi dengan 24 kurang QLX pangkat 3 12 ditambah dengan C1. Kita lihat nilai C1 berapa. Ini QL pangkat 3 per 24. Ini QL pangkat 3 per 24 kali X ya. C2-nya 0. Sehingga benturan pada posisi di mana saja, kita misalnya di X sama L per 2, atau lenturan di tengah bentang, ya, EI, kali lenturan di X sama dengan L per 2, sama dengan X-nya diganti dengan L per 2, Q, L per 2 pangkat 4, dibagi dengan 24, kurang QL, L per 2 pangkat 3, dibagi dengan 12, ditambah dengan QL pangkat 3 per 24, dikali dengan X sama dengan. Itulah penjelasan saya mengenai cara menghitung lendutan dan putaran sudut pada balok sederhana yang dibebani dengan beban merata sepanjang bentang ya, 386 EI, 384 EI. 384.
Di dalam perhitungan diperoleh putaran sudut titik A itu besarnya adalah KL pangkat 3 per 24 TI, dan putaran sudut titik B itu adalah KL pangkat 3 per 24 TI, arahnya saja yang berbeda. Kemudian lendutan maksimum ada di tengah bentang, besarnya adalah 5 KL pangkat 4 per 384 TI. Pada titik-titik yang lain bisa juga dicari dengan menginput atau mengganti posisi X. Jadi kalau dicari lenturan di mana saja, posisi X saja yang diganti, kemudian dihitung dengan perhitungan biasa, maka akan dapat lenturan pada posisi X. Demikianlah penjelasan saya mengenai cara menghitung putaran sudut dan lenturan akibat beban terbagi rata pada balok sederhana. Terima kasih.